Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qallallahu ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Shadaqallahul azim. Yang saya hormati Bapak dan Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus Ustadz kita Bapak Haji Hemi Yusuf MAG. Alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan hari pertama kali ya teman-teman yang sudah hadir nih dari Assalamualaikum Ustaz. Dari berbagai tempat ya, teman-teman dari PKM maupun juga dari LBIK. Moga-moga teman-teman yang hadir untuk hari ini bisa beristiqomah ya untuk di hari Senin besok agar semangat menuntut ilmunya tidak kendur. Begitu teman-teman, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa disertai dengan niat karena Allah Subhanahu wa taala, aniyatulillah laisa ghairu lillahi. Ibu dan Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan kembali yaitu kajian hadis ahkam. Kitabnya masih tentang kitab nikah yang matanya adalah bunyi barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakum fi khair. Ini kalimatnya ini memang sudah tidak asing bagi kita ya, karena kita sering membacakan untuk kedua pengantin bagi pria maupun wanita. Tak lupa salawat serta salam, tak lupa kita sanjungkan kepada suri teladan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarganya, para sahabatnya dan juga kepada para pengikutnya, sehingga kita akan meraih syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai, mari kita membaca suratul Fatihah. Ala hadhihi niyah wa ala kuliyatin sholihah wa ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam summa ila arwahi khususon taklifu kitabus subul salam yakni Asy-Syaikh Muhammad Ismail As-Sun'ani wa summa almarhum Kiai Haji Ali Mustafa bin Yakub minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat syai'un lillahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbil firana wa liwalidayna amin. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mulai mohon di-mute dulu ya mikrofonnya supaya tidak terganggu ya. Mikrofonnya mohon di-mute dulu supaya nanti tidak terganggu. Baik, ilal Ustadz Helmi alaihi tafadhol. Baik, terima kasih Ustadz Dirga. Barakallah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah al-qa'im bihuquqillah adada ma fi ilmillah. Salatan daimatan bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi madaqatillah wa farja Allah amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bijahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Para
Bapak, para Ibu, sahabat sekalian yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah siang hari ini kita bisa menyempatkan hadir bersama-sama untuk sekedar mempelajari hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang tentunya harapan besarnya adalah bahwa kita bisa melaksanakan sebagian daripada sunnahnya. Dan tentunya berharap ketika saat ini kita mempelajari dan membaca apa yang pernah Rasulullah sampaikan dan Rasulullah katakan, mudah-mudahan kita termasuk yang dianggap oleh Rasulullah adalah orang-orang yang menjadi pengikut setia beliau, baik dalam perbuatan maupun dalam perkataannya. Amin ya rabbal alamin. Tentunya kita sampaikan salawat dan salam yang seindah-indahnya, yang sebanyak-banyaknya, yang mendalam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan harapan salawat yang kita sampaikan ini menjadi wasilah kenalnya Rasulullah kepada kita, sekaligus nanti menjadi lebih dekatnya kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Sahabat, para bapak, para ibu sekalian, hari ini kita akan membahas hadis yang terkait dengan Ar-Rafa namanya, ya, Ar-Rafa, yaitu ucapan selamat yang kita sampaikan kepada orang-orang yang baru saja melaksanakan akdun nikah. Kita langsung saja kita masuk ke hadis kelima. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anhu, ya, di hadis Ustaz, ini dia Ustaz, bukan hadis yang keempat, Ustaz. Udah, Kemarin Bapak. Udah kemarin. Sudah Pak kemarin udah, Pak ya. hadis yang keempat Pak. Ya. Oh, baik. Baik, syukran, Ustaz. Afwan. Wa anhu ay Abi Hurairah, dan dari beliau, ya, maksudnya dari Abi Hurairah, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza raffa, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila ia mengucapkan selamat, birra'i wat tasydid, dibaca dengan ra dan tasydid, raffa gitu. Ya, wa tasdidil fa dan tasdid fa. Fa alifun kemudian diikuti dengan alif maksurah yang pendek. Ya. Insanan, mengucapkan selamat kepada insan, kepada seseorang, idza tazawwaja, apabila dia melakukan perkawinan. Qala, maka Rasulullah mengucapkan barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Ya, ini bacaannya. Barakallahu laka. Semoga Allah memberikan keberkahan bagi kamu. Keberkahan yang dalam hal yang baik-baik. Wa baraka alaika, dan juga tetap memberikan keberkahan bagi kamu dalam posisi yang atau dalam kondisi yang tidak nyaman, tidak enak, dalam keadaan susah, kira-kira begitu. Wa jama'a bainakuma fi khair, dan Allah menghimpun antara kalian berdua dalam kebaikan. Rawahu Ahmad, riwayat Imam Ahmad, wal arba'ah, dan 4 imam yang lainnya. Wa sahhahahu Tirmidzi, dan Imam Tirmidzi menyatakan hadis ini sebagai hadis sahih. Wa Ibnu Khuzaimah wa Ibnu Hibban, dan juga disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah serta Ibnu Hibban. Para bapak sekalian, para ibu yang kami hormati, jadi ini adalah doa. Ya, doa ini adalah doa Islami dan menjadi sunnah Rasul. Dulu orang Arab apabila mereka kawin, mereka nikah, itu mereka bilangnya birrafa wal banin, begitu ya, birrafa wal banin. Ucapannya seperti itu di zaman jahiliyah. Ini yang jadi budaya Arab nih, ya. Yang jadi budaya Arab, orang Arab kalau ngomong mengucapkan selamat kepada orang yang nikah, mereka mengucapannya adalah birrafa wal banin. Nah, itu budaya Arabnya tuh, ya. Lalu Nabi mengganti, ya, dengan bacaan yang Islami, dengan sunnah, dengan doa.
Ya. Dengan dibacakan doa, maka ya diharapkan ada sesuatu yang menjadi harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi mengungkapkannya dengan ungkapan yang berbeda dari budaya Arab, ya. Budaya Arab bilangnya birrafa wal banin. Nah, Islam melalui Rasulullah mengajarkan dengan ungkapan baru, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Nah, kita tinjau dulu artinya ya. Barakallahu laka. Semoga Allah memberikan keberkahan bagi kamu. Nah, laka ini bagi orang Arab itu untuk menunjukkan keberuntungan. Kalau lam. Terus ada juga wa baraka alaika, dan Allah memberikan keberkahan alaika bagi kamu. Kalau orang Arab menggunakan alaika berarti itu dalam keadaan yang tidak nyaman, dalam keadaan susah, dalam keadaan musibah. Orang Arab kalau lagi dagang nih, ya, laku atau rugi, ya, kemungkinan besar dia akan berkata pada hari dia dagang itu dia akan berkata yaumun lana wa yaumun alaina. Ya, kalau dia lagi untung, ya, dia akan bilang yaumun lana, ini adalah hari keberuntungan bagi kami. Nah, lana itu sama tuh dengan laka kalau begitu, ya, yaumun lana, hari keberuntungan bagi kami. Berarti kalau barakallahu laka itu artinya semoga Allah memberikan keberkahan, ada sesuatu yang sifatnya nyaman, sifatnya baik, sifatnya menguntungkan, gitu. Nah, orang Arab kalau lagi harinya rugi ketika dia dagang, maka dia akan berkata, yaumun alaina. Ini adalah hari kerugian bagi kami, ya. Dia dagang, dia jalan ke tempat atau ke pasar begitu, tapi mungkin hari itu, ya, yang pertama mungkin dia dagang, tapi nggak laku tuh. Atau mungkin dia dagang, laku, orang jual, orang beli dagangannya, tapi kagak untung. Nah, maka dia akan bilang, yaumun alaina. Ini adalah hari kerugian bagi kita. Nah, di sini Nabi bilang, wa baraka alaika, wa baraka alaika. Dan Allah memberikan keberkahan alaika atas kamu. Nah, maka kalau begitu, Nabi mendoakannya kira-kira begini. Ya, keberkahan bagi kamu yang sudah menikah, keberkahan bagi kamu yang sudah berkeluarga, yang sudah kawin, baik dalam keadaan senang maupun dalam keadaan susah, baik dalam keadaan bahagia maupun dalam keadaan celaka. Tuh, ya. Doa Nabi itu seperti itu. Barakallahu laka itu segala sesuatu yang menguntungkan, terus alaika itu segala sesuatu yang mungkin sifatnya merugikan. Nah, apa yang sifatnya merugikan? Di rumah kita bisa jadi ada orang sakit, ya. Bisa jadi income pemasukan lagi berkurang, ya. Bisa jadi pasangan kita sakit, ya, yang mungkin berat penyakitnya, ya, atau anak kita dan lain sebagainya, ya. Itu namanya masuknya alaika. Tapi kalau laka, nah mungkin keluarga dalam kondisi sehat, ya, income netral atau bertambah baik, ya. Nah, itu namanya laka. Nah, itulah yang Allah kehendaki atau yang Nabi kehendaki. Kemudian, kenapa Nabi harus menggunakan kata barokah? Ya, nggak ada yang lain apa? Doa, ya, selain kata barokah, ya, yang artinya berkah. Dalam bahasa Arab, kata barokah itu artinya ziyadatul khair. Ya, ziyadatul khair. Kata barokah atau keberkahan itu apabila Allah masukkan ke dalam suami dan istri, maka ia akan menjadi suami dan istri yang saleh dan salehah, serta menjadi suami istri yang penuh cinta yang disebut dengan samawa, ya, sakinah, mawadah, warahmah. Itu barokah adanya di dalam suami dan istri, ya. Enggak gampang ribut, enggak gampang cemburu, enggak gampang cari-cari masalah, ya. Pokoknya dicari jalan yang terbaik untuk hidup dalam kebersamaan. Itu
gambaran daripada istri dan suami yang saleh dan saleha. Kalau keberkahan masuk kepada anak, ya, maka anak akan menjadi anak yang birrul walidain, ya, anak yang mengabdi kepada kedua orang tua. Kalau berkah masuk kepada makanan, maka makanan itu akan menjadi menyehatkan badan dan menguatkan orang yang makannya untuk bisa beribadah, ya. Keberkahan masuk ke dalam waktu, maka waktu yang ada itu akan berguna, ya, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bermanfaat bagi kehidupan orang banyak, ya. Itu keberkahan tuh adanya di situ, ya. Kita kenal misalnya ada Syekh An-Nawawi Ad-Dimashqi dalam usia yang 40-an kira-kira. Beliau itu mengarang ribuan kitab tebal-tebal, ya. Ya walaupun akhirnya dia tidak berumah tangga, tapi ilmunya sangat luar biasa. Keberkahan ilmunya dan keberkahan usianya yang sangat, ya dibilang pendek, tapi bisa menghasilkan karya yang sangat luar biasa itu berarti ilmunya berkah, waktunya berkah, ya. Ilmu yang ada pada seseorang apabila diberkahi oleh Allah, maka ilmu tersebut akan memberikan manfaat, ya, bagi dirinya, bagi orang lain. Di sisi lain bisa menjadikan orang dan juga dirinya itu orang yang terus bisa mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala melalui ilmunya itu, ya. Banyak orang yang pandai, banyak orang yang berilmu, ya, tetapi belum tentu di dalam berilmu dan dalam pandainya itu ilmunya itu memberikan rasa taqarrub kepada Allah, ya, rasa dekat kepada Allah, rasa untuk beribadah kepada Allah. Padahal ilmunya banyak. Ya, sehingga nanti akibatnya mungkin untuk hal dia menyampaikan kepada orang lain mungkin sangat hebat dia, ya. Tapi untuk dirinya sendiri bisa jadi tidak ada apa-apanya, ya. Itu yang disebut oleh Allah kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Ya, begitu besar dustanya untuk segala sesuatu yang engkau katakan tapi engkau tidak bisa mengerjakannya, ya. Nah, itu di situ hebatnya keberkahan dalam diri kita. Maka di dalam memasuki rumah tangga, ya, yang sesungguhnya diperlukan itu adalah keberkahan hidup, ya. Jadi harta dibutuhkan nggak? Butuh, ya. Rumah, tempat tinggal, kendaraan dan lain sebagainya, apa saja yang menjadi fasilitas hidup rumah tangga itu dibutuhkan, betul, ya, sangat-sangat betul. Tetapi apabila segala sesuatu yang sudah dimilikinya itu tidak memberi keberkahan dan tidak ada nilai berkah di dalamnya, maka tidak akan banyak memberi manfaat bagi kehidupan rumah tangganya itu, ya. Uangnya banyaknya luar biasa, ya. Penghasilannya, ya, itu sangat luar biasa. Punya investasi di mana-mana. Punya perusahaan lebih daripada 10 perusahaan. Hasilnya mungkin dalam 1 bulan dia bisa menghasilkan ratusan juta bahkan miliaran kali. Tetapi kalau hartanya tidak memberikan keberkahan, maka harta yang dimilikinya itu tidak bisa mengajaknya untuk beribadah, ya. Bahkan harta yang banyak itu pada dirinya tidak bisa mengandung kecukupan. Ia merasa penghasilan yang baru sekian ratus juta dibilangnya wah masih sedikit. Allah tambahin lagi, ya, hartanya penghasilannya dari investasinya masih saja dibilang sedikit, ya, tambahin lagi sedikit, sehingga tidak ada pernah puas-puasnya ia mendapatkan harta. Nah, harta yang demikian itu penghasilan yang begitu polanya itu adalah penghasilan yang tidak ada berkahnya. Berapa banyak orang yang penghasilannya ya apa adanya aja. Kita lihat nenek-nenek, kakek-kakek di pasar, ya, yang sekedar jualan. Ya, saya pernah melihat ada orang kakek nenek itu jualan jambu isinya 5 biji, jualan apa begitu. Kalau dihitung-hitung tuh andaikan laku aja tuh semuanya dah gitu ya, apa yang ia jual
kayaknya nggak sampai 100.000 kali itu dari semua yang dia sajikan gitu tuh di depan mata saya lihat. Ini orang dagangannya segini, andaikan dibeli sama orang nih secara borongan semua dengan harga yang paling tinggi lah kali begitu, saya yakin itu nggak sampai 100.000. Tapi si nenek itu, si kakek itu tetap berdagang ya. Namun mungkin di dalam jumlah dagangan yang kecil yang kelihatannya remeh-temeh itu di situ mungkin Allah titipkan keberkahan yang luar biasa kali. Sehingga akhirnya melalui dagang yang remeh, melalui dagang yang kecil, melalui dagang yang sedikit, si kakek, si nenek, si pedagang tersebut bisa melanjutkan kehidupannya. Bukan saja bagi dirinya, tapi kadang-kadang dia juga punya anak, dia juga punya cucu, cucunya juga dikasih makan dari dia. Ya, sementara mungkin banyak ribuan pengusaha ya merasa penghasilannya yang ratusan juta itu dia rasakan tidak bisa memberikan kecukupan pada dirinya. Nah, inilah nilai berkah dalam kehidupan. Ya. Nah, maka di dalam rumah tangga sesungguhnya yang sangat-sangat dibutuhkan itu ya nilainya adalah nilai keberkahan itu. Suami yang memberikan keberkahan kepada istri akan membawa kebahagiaan bagi suaminya. Si istri yang memiliki keberkahan bagi suami itu juga akan membawa keberkahan ya kebahagiaan bagi suaminya. Begitu timbal baliknya. Ya, jadi kalau segala sesuatunya sudah ada keberkahan di dalam rumah tangga itu, Masya Allah semuanya nanti akan berjalan dengan sebaik-baiknya. Ya, kita lihat di era modern sekarang, ya berapa banyak orang yang membangun rumah tangga diawali dengan pesta pora yang sangat luar biasa mewahnya. Bahkan kemudian mungkin ia bercita-cita atau melaksanakan perkawinannya ya di Masjidil Haram atau di Masjidil Nabawi ya. Tapi ya sangat-sangat aneh dalam waktu singkat perkawinan yang begitu mewah ya dilaksanakan di Masjidil Haram, dilaksanakan di Masjid Nabawi dan lain sebagainya, tapi kandas dalam usia jagung ya. Nah, yang demikian ini pertanda bahwa perkawinan tersebut di dalamnya tidak ada keberkahannya. Nah, maka kita perlu mendoakan sahabat kita, teman kita, siapa saja yang mungkin mengundang kita untuk ya hadir ke pesta perkawinannya dengan ungkapan barakallahu laka wa baraka alaika. Allah berikan keberkahan baik dalam keadaan susah maupun dalam keadaan senang, dalam keadaan sehat maupun dalam keadaan sakit dan lain sebagainya. Situasi dan kondisi apapun baik yang nyaman maupun yang tidak nyaman itu apabila sudah berkeluarga diharapkan ada keberkahannya ya. Nah, itu doa Rasulullah. Lalu Rasulullah melanjutkan dengan sebutan wa jamaah bainakuma fi khair ya. Wa jamaah bainakuma fi khair, dan Allah menghimpun, Allah menyatukan antara kalian berdua suami istri fi khair dalam kebaikan ya. Dalam Al-Qur'an khair itu banyak maknanya ya. Di antaranya segala macam bentuk kebaikan mulai dari yang paling kecil sampai yang paling besar itu masuk dalam kategori khair. Kemudian harta itu juga dalam bahasa Al-Quran disebut dengan kata khair. Pokoknya segala sesuatu yang secara ma'ruf umum ya dikenal orang, yang bernilai baik, bernilai enak, bernilai nyaman sehingga bisa menjadi pertambahan nilai di dalam langsungnya ke rumah tangga ini. Nah, ini masuk dalam kategori fi khair ya. Nah, jadi himpunan suami dan istri itu semuanya dalam keadaan baik ya. Pokoknya ya apa saja yang didapatinya itu dinilai baik ya, dinilai baik oleh kedua suami istri itu yang baru. Jadi dalam kehidupan itu yang perlu disadari adalah bahwa kita tidak selalu mendapatkan yang enak itu nyaman bagi kita. Kita tidak selalu mendapatkan yang sakit itu juga menyakitkan bagi kita. Seharusnya tidak begitu, ya. Seharusnya sih
yang nyaman dan yang tidak nyaman kalau ada di dalam rumah tangga itu seharusnya membawa kebaikan bagi diri kita, gitu ya. Nah, saya ambil contoh begini. Kenapa Allah turunkan penyakit misalnya pada istri kita atau pada suami kita, ya? Nah, ini jangan-jangan gitu kira-kira ya, jangan-jangan adanya kurang perhatian dari sang suami kepada istri. Adanya kurang perhatian istri kepada suami, itu misalnya begitu. Termasuk anak-anak ya. Nah, maka jalan keluar yang memungkinkan Allah Subhanahu wa taala jadikan supaya suami punya perhatian kepada istri atau istri punya perhatian kepada suami, maka Allah turunkan penyakit kepada pasangan tersebut. Apakah yang sakit suami ataukah yang sakit istri. Nah, ketika itulah mau tidak mau ya, kalau istri yang sakit, maka suami mungkin harus nganter, harus cari obat dan lain sebagainya lah ya. Yang akhirnya secara dipaksa oleh Allah Subhanahu wa taala, sang suami itu harus ya memusatkan perhatiannya kepada sang istri. Begitu juga kepada anak. Mungkin ada suami istri yang dalam rumah tangganya luar biasa sibuknya mencari harta, ya, suami istri kerja pagi, siang, malam dan lain sebagainya, ya. Akhirnya anak terbengkalai. Nah, dibikin sakit tuh anak kalau Allah, ya. Nih, ada khair tuh di dalam sakit. Ketika anak itu dijadikan sakit, nah, tertegunlah suami, tertegunlah sang istri. Oh iya, anak saya harus saya perhatikan. Ya, maka akhirnya bisa jadi suami ya minta izin ke kantornya karena anaknya sakit. Istri ya minta izin ke kantornya karena anaknya sakit. Nah, ini namanya kalau begitu, kalau di dalam rumah tangga segala sesuatu yang terjadi di dalam rumah tangga itu ada dalam lingkungan khair namanya. Ya, sakitnya anak, sakitnya istri, sakitnya suami itu masuk dalam kategori lingkungan khair, lingkungan keberkahan yang ingin Allah ciptakan di dalam rumah tangga tersebut ya, agar saling memperhatikan, saling mengingatkan. Namanya dalam satu keluarga itu seperti itu. Ya, itulah hebatnya dalam keluarga. Coba kalau seandainya ada ya ya maaf lah, ada laki ada perempuan begitu, tapi dia tidak berkeluarga, ya tidak menikah gitu misalnya, hidup masing-masing gitu. Ya nanti giliran yang laki sakit, yang perempuan masa bodoh aja, ya orang dia bukan keluarga gua, dia bukan suami gua. Giliran yang perempuan sakit, ya begitu juga. Yang lakinya masa bodoh amat, peduli, ya nggak peduli. Kok dia bukan pasangan saya, dia bukan istri saya dan lain sebagainya. Nah yang demikian ini nih, ketika laki dan perempuan itu diikat di dalam satu rumah tangga, nah mulailah ya ada nilai-nilai khair di dalam rumah tangga tersebut, ya. Maka dengan demikian ya hikmah dalam berumah tangga itu amatlah sangat luar biasa pentingnya dan banyak nilainya, ya. Nah, itulah makna barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Jadi keberkahan yang ada di dalam rumah tangga itu nanti diharapkan melalui doa ini turun kepada pemilik rumah tangga, kepada pasangan yang baru, ya. Keberkahan itu turun baik dalam kondisi sehat maupun dalam kondisi sakit, baik dalam kondisi susah maupun dalam kondisi senang, ya. Dalam segala situasi keberkahan itu diharapkan ada dalam rumah tangga karena Rasulullah mendoakannya dengan menggunakan kata laka dan menggunakan kata alaika. Kemudian berhimpun ya kedua laki dan perempuan atau suami istri ini fi khair, dalam lingkungan kebaikan. Nah, kebaikan ini ada nanti lawannya adalah syarr, ya. Keburukan, kejahatan. Itu artinya apa? Bahwa segala sesuatu yang apabila sudah ada di dalam lingkungan keluarga, ya, nilai-nilai syarr hilang. Paling tidak berkurang begitu, ya.
Misalnya saya ambil contoh saja begini ya para bapak sekalian. Saya laki-laki misalnya ya, mungkin ketika saya sudah bekerja dan punya penghasilan misalnya, tetapi di saat itu saya belum berkeluarga ya. Di saat itu saya belum berkeluarga, maka bisa jadi penghasilan yang saya dapati itu belum tentu bermanfaat banyak bagi diri saya. Ya, bisa jadi itu akhirnya uang yang saya peroleh dari hasil usaha saya, dari hasil pekerjaan saya hambur-hamburkan saja. Ya, saya makan, saya minum, saya puas-puasin, jajan di sana sini, mungkin bermalam di kafe, jalan-jalan dan lain sebagainya. Ya, nah itu nilai khairnya sedikit ketika seseorang punya penghasilan tapi belum punya keluarga. Nah, ketika saya mulai berkeluarga, punya istri, ya, kalaupun kebiasaan buruk saya itu masih ada, paling tidak penghasilan saya sudah saya sisihkan untuk istri saya, ya, sehingga akhirnya sifat glamor saya yang mungkin pada waktu sebelum saya nikah sangat luar biasa, menghambur-hamburkan uang, itu sudah ada sebagian uang, sebagian gaji yang udah saya sisihkan untuk istri saya. Nah, itu berarti sudah ada nilai khair pada harta yang saya peroleh. Mungkin kalau saya nggak nikah pada waktu itu, wow, sebegitu banyak uang saya hambur-hamburkan hanya untuk melampiaskan kesenangan saya saja. Merokok, ngopi, nonton, jalan-jalan, dan lain sebagainya. Tapi ketika sudah memasuki wilayah rumah tangga, sekalipun hobi tersebut harus saya laksanakan terus misalnya, tapi paling tidak saya sudah harus berani menyisihkan sebagian daripada yang saya dapati ya untuk istri saya. Apalagi kalau sudah punya anak ya, berarti untuk anak saya dan seterusnya sedemikian itu. Nah, inilah hebatnya doa Rasulullah ya di dalam atau bagi orang yang berkeluarga. Ya diharapkan ada keberkahan dalam situasi dan kondisi yang apa saja terjadi dan juga terhimpun di dalamnya aneka ragam kebaikan dan terhindar dari segala macam syarr atau keburukan. Ya, oke. Ar-rafa, ya bahasa Arab ar-rafa dari kata rafa yurafi itu al-muwafaqah wa husnil muasyarah. Ya, al-muwafaqah itu bahasanya kecocokan, ya kecocokan bahasa asalnya ya. Wa husnil muasyarah dan indahnya pergaulan, baiknya pergaulan. Wa huwa min rafa'al thawb. Kata ar-rafa itu diambil dari kata rafa'al thawb. Wa qila min rafa'utu ar-rajula. Atau diambil dari kata rafa'utu ar-rajula. Ini bahasa asalnya nih ya. Idza sakanat ma bihi min raw'in. Rafa'utu ar-rajula apabila tenang ya segala sesuatu yang membingungkan. Nah, itu namanya ar-rafa gitu ya, arti asalnya. Memang dulu ya pada awal-awal tadi saya katakan Rasulullah kalau orang Arab jahiliyah kalau dia menyatakan ada undangan perkawinan ya ngomongnya itu adalah birrafa wal banin begitu ya. Dulu tuh ucapan Arabnya begitu. Nah, fal muradu sementara sekarang yang dimaksud dengan ar-rafa idza da'a sallallahu alaihi wasallam lil mutazawwij bil muwafaqah bainahu wa bain ahlihi wa husnil ushrati bainahuma qala dzalika. Apabila Rasulullah ya diundang bagi orang yang nikah, yang kawin bil muwafaqah ya untuk ya al muwafaqah, kecocokan, kesesuaian, pesta dan lain sebagainya antara keluarga dan juga dengan hubungannya yang baik antara suami dan istrinya itu qala dzalika maka Rasulullah mendoakan ya mendoakan atau mengucapkan dzalika yang demikian itu yaitu ucapan barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakum fi khair. Ya, jadi Rasulullah kalau diundang diajak ke pesta perkawinan bagi orang yang nikah ya. Nah, diharapkan ada hubungan yang baik antara satu keluarga dengan keluarga yang lain begitu ya kan husnul muasyarah namanya. Rasulullah akan membaca doa barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakum fi khair. Dengan demikian ingat
ya, kita jangan terbawa arus bahwa barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma itu bukan budaya Arab, ya, tapi itu sunnah Rasul, ajaran Islam yang baru yang lain daripada kebiasaan Arab. Ya, hati-hati. Kita jangan segala sesuatu kalau berbau dan berbahasa Arab lalu kita bilang itu mah budaya Arab, bukan budaya Islam. Ini adalah budaya Islam, ya. Dulu orang Arab tidak ngomong kayak begini. Ya, orang Arab jahiliyah yang jadi budaya Arab ngomongnya birrafa wal banin. Nah, ketika Rasulullah melihat ini tidak nyaman, tidak bagus untuk sebuah doa, ya, maka Allah mengganti barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Ya. Ar-rafa kalau diartikan mungkin bahagia, al-banin itu punya anak, ya. Jadi kalau seandainya doanya bahagia dan punya anak, apakah selalu orang yang nikah itu kemudian punya anak? Belum tentu juga gitu ya, karena dalam fakta banyak orang yang menikah tapi tidak punya anak. Tapi orang yang tidak punya anak punya keberkahan itu memungkinkan gitu ya. Namun tidak selalu orang yang menikah itu bisa menghasilkan atau mendapatkan anak. Namun orang yang menikah itu bisa mendapatkan keberkahan. Nah, itu bedanya. Maka Rasulullah lebih memilih berdoa supaya mendapatkan keberkahan daripada sekedar mendapatkan keturunan, karena status keturunan itu betul-betul hak prerogatif dari Allah Subhanahu wa taala. Dinaikkan Pak Dirga sedikit ke atas. Ya, waqad akhraja. Ini apa tuh namanya? Akhraja Baqiyah bin Makhlad Ar-Rajuli Bani Tamim tuh. Bani Tamim. Waqad akhraja Baqi Ibnu Mukhallad an rajulin min Bani Tamim. Ada hadis yang keluar dari Baqi bin Mukhallad dari laki-laki dari Bani Tamim qala berkata, naqulu kita berkata fil jahiliyati pada masa jahiliyah birrafa wal banin. Nah, ini dia ya. Ya, naik terus Pak. Lagi biar terus ke atas. Nah, oke. Iya, oke. Kalau dulu kami mengatakan bahwa pada masa jahiliyah kalau ada orang yang nikah ya, orang yang kawin, kami ucapkan birrafa wal banin ya, birrafa wal banin ya, semoga bahagia, semoga punya anak, kira-kira begitu ya. Nah, ucapan kayak begini inilah yang jadi budaya Arab nih gitu ya. Kalau kita mengatakan dengan ucapan seperti ini, inilah budaya Arab, bukan budaya Islam yang ini ya. Lalu fa'allamana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala. Lalu Rasulullah mengajarkan kepada kami. Faqala, dia berkata, qulu, katakanlah al-hadis maksudnya tuh barakallahu tuh di sana ya. Barakallahu laka ya wa baraka alaika wa jama bainakuma fi khair. Ini isi hadisnya maksudnya begitu ya. Ketika Rasulullah sudah melihat situasi dan kondisi Arab jahiliyah itu tidak perlu dirombak, maka Rasulullah mengajarkan ungkapan yang baru, ungkapan Islami, ungkapan Islam, bukan ungkapan Arab, bukan ungkapan jahiliyah, dengan ungkapan barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Jadi ini doa ini adalah betul-betul Islami, betul-betul sunnah Rasul, betul-betul ajaran Islam, bukan hasil ya budaya Arab, bukan ya. Yang budaya Arab itu birrafa wal banin ya. Jadi kalau ada bilang, "Oh, ini doa orang Arab, nggak pantas bagi kita untuk mengucapkannya di Indonesia," itu mah salahnya luar biasa ya. Orang Arab ngomongnya birrafa wal banin, tapi orang Islam atas ajaran Rasulullah ya merubahnya menjadi barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair ya. Itu wa raja Muslim min hadits Jabir annahu sallallahu alaihi wasallam qala lahu ya. Dan Imam Muslim meriwayatkan dari hadis Jabir bahwa Rasulullah SAW berkata kepadanya ya, kepada Jabir, tazawwajtu ya, aku nikah ya, atau tazawwajta, apakah kamu sudah nikah ya? Qala na'am, kata Jabir, ya saya sudah nikah. Qala, lalu Nabi berkata barakallahu fika ya. Nah, ada lagi nih barakallahu fika. Jadi pilihannya juga boleh kalau begitu. Barakallahu fika,
semoga Allah memberikan keberkahan fika pada dirimu, ya. Wazada ad-Darimi, dan menambahkan Imam ad-Darimi, wa baraka alaika, dan bahasa tambahannya dengan kata-kata wa baraka alaika. Jadi yang di sini nanti sambungannya nih hadis yang riwayat Muslim dengan sebutan barakallahu fika wa baraka alaika. Kalau yang di atas barakallahu laka wa baraka alaika, ya. Nah, sedikit perbedaan, tapi maknanya hampir sama. Wa fihi, dan di dalam hadis ini, ya, anna du'a lil mutazawwij sunnatun, bahwa doa bagi orang yang baru, ya, menikah atau kawin, sunnatun, hukumnya adalah sunnah. Wa amal mutazawwij fayusanu lahu ayyaf ala wa yad'u bima afadahu hadis Amr bin Shu'aib an abihi an jaddihi an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun bagi suami nih, ya, yang baru nikah, fayusanu lahu, maka disunahkan baginya ayyaf ala, untuk melakukan wa yad'u, dan berdoa, bima afadahu hadits Amr bin Shu'aib, sebagaimana yang dijelaskan oleh hadis Amr bin Shu'aib, an abihi, dari bapaknya, an jaddihi, dari kakeknya, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Idza afada ahadukum imra'atan, jika kalian mendapatkan nilai baik atau mengawini salah seorang di antara kalian seorang perempuan, au khadiman, atau baru saja mendapatkan pembantu, au dabatan, atau baru saja membeli, ya, kendaraan, fal ya'khuz binasiyatiha, maka peganglah ubun-ubunnya, wal yaqul, dan bacalah, ya, Allahumma, ya Allah, inni, aku as'aluka, mohon kepadamu, khairaha, kebaikannya, wa khairama jabaltaha alaihi, dan kebaikan yang menjadi tabiatnya, wa a'udzubika, dan aku berlindung kepadamu, min syarriha, dari kejahatannya, wa syarri ma jabaltahu min wa syarri ma jabalta alaihi, dan kejahatan yang menjadi tabiat atasnya. Rawahu Abu Daud wan Nasai wa Ibnu Majah. Riwayat Abu Daud, Nasai, dan Ibnu Majah. Nah, ini bagi suami atau bagi siapa saja nih. Kalau di sini maksudnya bagi suami kalau dia menikahi perempuan. Tapi bagi siapa saja itu nanti artinya bagi siapapun yang memiliki sesuatu yang baru, ya. Apakah orang, benda, binatang, alat, apapun pokoknya. Kalau kita memiliki sesuatu yang baru, maka berdoalah, ya. Kalau ada seorang suami baru nikah, maka peganglah ubun-ubunnya, ya. Letakkan tangan, ya, tangan suaminya sebelah kanan di ubun-ubun istrinya dengan membaca Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabalta alaihi wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma jabalta alaihi. Ya, ini begitu. Kalau nanti, mohon maaf, kalau kita seandainya punya pegawai, punya pembantu, kalau sekarang tuh, ya kan, supaya mendapatkan pembantu yang baik, mendapatkan pegawai yang baik, itu kenalan dengan dia baik-baik, pegang dia dengan baik-baik sambil membacakan doa Allahumma inni as'aluka, dan seterusnya, ya. Oh, lagi suka sama binatang nih, ya kan? Sekarang lagi ngetren cupang. Nah, ya kan? Cupang Hanya lagi itu ngetren aja sana. sih, banyak yang ngetren apa ya selain dari itu ya. Iya, apa aja Melihara lah kucing pokoknya. lah gitu, Kucing, ayam, ya kan? Apa tuh binatang-binatang yang kita suka begitu. Nah, termasuk mungkin binatang besar, kambing, sapi yang menjadi peliharaan kita begitu. Ketika kita baru mendapatkannya dan baru membelinya, baca ini Allahumma inni as'aluka khairaha, dan seterusnya, ya. Untuk apa? Agar benda, orang, binatang yang baru saja menjadi milik kita, yang baru saja berafiliasi dengan kita, itu menjadi baik bersama kita, ya. Kalau ada pembantu itu menjadi baik dengan kita. Kalau ada binatang tersebut menjadi baik dengan kita. Kalau ada benda, ya, misalnya kita baru beli handphone lah begitu, ya. Bacain tuh handphone Allahumma inni as'aluka khairaha, begitu. Supaya apa? Supaya handphone tersebut
ya misalnya bisa awet, bisa bermanfaat, bisa dipakai buat ibadah, bisa dipakai buat dakwah, bisa dipakai buat nyari duit yang halal dan lain sebagainya gitu ya. Nah, ini doa yang datang dari Rasulullah terhadap segala sesuatu yang baru kita miliki, khusus ya untuk laki-laki yang baru menikahi seorang perempuan. Ini merupakan doa yang sangat luar biasa ajibnya yang Rasulullah ajarkan supaya ya si istri yang dimiliki itu ya, kalau bahasa bahasa ini kan dimiliki namanya karena baru dinikahi oleh suami, itu menjadi istri yang memunculkan kebaikannya dan muncul kebaikan tabiatnya ya. Andaikan pada masa istri itu dulu sendiri, kira-kira begitu sebelum dinikahi, mungkin tabiat-tabiat buruk ada kali pada si istri tersebut, pada si perempuan tersebut. Nah, berdoalah dengan doa ini. Maka dengan doa ini diharapkan segala tabiat-tabiat buruk itu dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena si istri tersebut atau si perempuan tersebut ya bahasanya sekarang sudah memasuki wilayah yang di dalamnya ia sendiri sudah harus mempunyai tanggung jawab moral ya pada dirinya, pada keluarganya ya, demikian juga mungkin pada keberlangsungan hidup berikutnya. Ah, di situ tuh pentingnya doa ini untuk diucapkan. Kalau seandainya dulu para bapak, para ibu belum membaca doa ini, jangan takut ya, jangan terlambat. Bacain aja sekarang, walaupun udah nenek-nenek, udah kakek-kakek, bacain aja ya, biar tambah baik ya hubungan antara suami dan istri dan lain sebagainya. Termasuk ya manakala kita lahir anak kita tuh ya, kalau pas sudah nikah lahir anak, baca ini juga nggak apa-apa, bagus sambil azan. Nah, selesai azan baca doa ini ya kan, agar anak yang lahir tersebut muncul kebaikannya, muncul tabiat baiknya dan hilang kejahatannya, hilang tabiat buruknya. Itu begitu ya. Nah, ini yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya kepada kita untuk menjadikan keluarga kita menjadi keluarga yang baik melalui doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, Pak Dirga, udah jam 2 nih, 51, 10 menit lagi. 10 menit lagi ya. Ya. Baik. Kita buka tanya jawab kali kalau ada. Ya, baik. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari matan yang dibacakan oleh Ustadz kita nih, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakum fi khair. Mungkin ini juga terkait dengan hadis yang kemarin ya, yang kemarin yang dibahasnya itu tunkahul mar'atu li arba' lima liha wa lihasabiha wa jamaliha wa lidiniha fasfar bidzati dini taribat siyadak. Ya, karena kan kalau keberkahan dari sebuah pernikahan dari doa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dari 4 hal yang kemarin yang dibahas ya, baik itu apa itu namanya hartanya. Kalau hartanya itu sudah halal, maka itu berhak untuk dinafkahi untuk suami, dinafkahi untuk suami ataupun istri maupun juga anak-anak. Kemudian juga apa itu namanya, wali hasabiha ya, hasabiha itu keturunannya ya, agar supaya dapat memperoleh keturunan yang baik ya, keturunan yang soleh maupun soleha. Kemudian kecantikannya di situ ya, karena kan kecantikan itu kan harus kita jaga, bukan hanya kecantikannya secara fisik, tapi kecantikannya secara batin gitu. Karena kan kita kan bakal tua nanti kan, wajahnya akan berkerut, rambutnya akan beruban ya Ustaz Helmi Yusuf ya Pak ya. Ya seperti itu. Dan juga yang terakhir itu adalah agamanya ya, sesama iman dan juga sesama akhlak begitu, supaya dia nanti akan mengajarkan agamanya itu ya pasti bagus dong ya, mengajarkan bagaimana cara beradab dan juga cara berakhlaknya. Ya, adab suami istri ya, adab anak terhadap orang tua, adab orang tua terhadap anaknya ya, seperti itu. Apalagi yang paling penting itu adalah ya tarbiyahnya ya, tarbiyahnya. Dan tak lupa tauhid ya, keesaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap ya bayi yang baru lahir itu kan pasti diazanin dulu kan ya, supaya
lebih mengenal Allahu Ahad ya, Ustadz Helmi Yusuf ya Pak ya. Betul. Seperti itu. Sedini mungkin kenal kepada Allah melalui azan. Iya betul, sedini mungkin itu mengenal Allah itu melalui azan. Seperti itu. Baik Bapak Ibu semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini kita akan membuka sesi pertanyaan. Dimohon untuk bertanya silakan. Yang berkenan mau bertanya silakan. Bapak Ibu silakan Bu, Pak. Yang ingin bertanya. Pak Zuhilman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Ustaz. kalau mau Ya, bertanya. Pak Zul. Silakan, Pak. Pak Baik, Zul. Ustaz. Ya, Ustaz. Ya, Alhamdulillah coba. sehat. Coba dah dibikin gara-gara gitu Pak Zul biar rame. Baik. Silakan buka Kajian. dulu Baik, Pak Ustaz. videonya Pak ya. Iya. Ya, baik. Baik, Ustaz. Ana nanya, Ustaz. Ya, Ana pernah menghadiri suatu pernikahan, Ustaz. oke. Lalu di situ penghulunya ngomong gini, Ustaz. Utlubur rizki bin nikah. Gitu katanya. Dia bilang ini satu hadis. Cari rezeki dengan nikah. Jadinya meskipun kita nggak punya kerjaan, nggak punya hasil, justru dengan nikah nanti rezeki akan datang. Gitu. Menurut Ustaz gimana, Ustaz? Ya, tidak ada salahnya sih ungkapan seperti itu karena memang rizki itu yang Allah turunkan itu polanya memang beda-beda, ya. Jadi ada rizki dasar, ya rizki dasar itu yang Allah katakan wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha tuh, ya. Semua makhluk yang melata di permukaan bumi ini itu Allah tanggung rizkinya. Tapi rizki itu hanya rizki ya untuk melanjutkan kehidupan, ya. Mungkin sekedar buat makan, buat minum, buat melanjutkan sekedar hidup itu tuh dijamin oleh Allah seperti itu. Nah, nanti ada rizki yang datang lagi. Misalnya rizki yang datang ketika kita memiliki istri atau istri memiliki suami. Nah, itu datang lagi. Karena apa? Kemungkinan besarnya ya dalam agama Islam itu si istri itu tidak disuruh bekerja tapi menata rumah tangga, maka jalur rizki istri akan masuk melalui rekening suami gitu jadinya. Ya. Nah, kemudian ketika tambah anak misalnya, lah anak kan belum bisa nyari kerja, ya kan, belum bisa nyari rizki. Maka dengan demikian rekening anak itu masuknya melalui rekening bapaknya, gitu ya. Nah, jadi coba Anda perhatikan, kalau ada orang yang sudah menikah, Nabi itu berpesannya, faqad kamula nisful iman katanya, fahfaz nisfahu. Orang yang sudah menikah maka sempurnalah setengah imannya. Maka jagalah sempurna yang setengahnya lagi, kira-kira begitu. Ini pertanda bahwa kalau seandainya orang menikah di bawah landasan iman kepada Allah, saya seharusnya itu berkeyakinan kehidupannya lambat laun harus ada perubahan. Ya, gitu. Harus lambat laun ada perubahan. Maka ya mungkin Pak Zul ngalamin kali ya pada waktu sebelum nikah mungkin dulu belum punya rumah kali begitu kan ya. Belum punya kendaraan. Benar sekali. Betul, belum punya ya apa-apalah. Tapi semakin terus kemari ke sini ya rezeki mungkin tambah sedikit demi sedikit ya kan, punya anak mungkin pemasukan tambah lagi sampai bisa bikin rumah, bisa apa segala macam. Nah, ini merupakan satu pertanda bahwa ya melalui perkawinan itu rezeki akan bertambah. Tapi ingat sekali lagi landasan takwanya jangan dihilangkan. Ya. Kalau sudah ada landasan takwa di dalam rumah tangga, seyakin-yakinnya lambat laun, lama atau cepat yang namanya rezeki seharusnya itu terus bertambah. Ya. Sesuai dengan apa? Kebutuhan yang Allah pandang penting bagi keberadaan pasangan suami istri tersebut. Apakah punya anak atau tidak punya anak atau apa saja pokoknya. Karena Allah nanti tidak memandang bahwa suami istri itu harus dikayakan atau dimiskinkan gara-gara anaknya atau gara-gara apanya. Sebab begini, Allah bisa jadi memandang suami istri itu mungkin nggak punya anak, ya, tapi dia dianggap oleh Allah mampu dan jujur serta amanah. Kalau seandainya dia dititipi harta,
maka melalui dia harta itu akan bisa tersebar dengan tangan dia untuk menuju jalur-jalur kebaikan. Contoh begini, adalah pasangan suami istri, mungkin anak udah nggak punya, ya kan, nggak bisa punya anak, entah sakit, entah mandul, tapi rezeki dikasih oleh Allah banyak. Nah dari sini orang ini seolah-olah diberikan amanah oleh Allah. Ini rezeki yang saya kasih, jangan kamu makan sendiri, ya. Kamu toh juga nggak punya anak, nggak punya apa, coba sebarkan bagi yang lain. Nah sehingga akhirnya ya rizki yang Allah karuniakan kepada pasangan ini itu bisa menyebar kepada banyak orang. Nah, itu salah satu ya fungsi daripada dalam kehidupan berumah tangga itu seperti itu. Tapi sekali lagi ya ini landasannya adalah takwa. Saya melihat berapa banyak orang yang nikah tapi ya bahasanya mungkin karena tidak ada nilai takwanya pada diri suami, pada diri istri dan sebagainya. Ya wabil khusus dalam hal melaksanakan sholat 5 waktu misalnya, saya hampir melihat orang-orang yang demikian itu hidupnya pasti dirundung dengan berbagai macam kesulitan. Ya, tapi kalau orang yang hidupnya nikahnya itu diawali dengan nilai-nilai takwa, lama kelamaan mesti Allah bantu, mesti Allah perbaiki situasi dan kondisi ekonominya sehingga menjadi lebih baik dalam kehidupannya. Begitu Pak Zul. Baik, jazakallahu khair Ustaz. Oh iya Kom. Oke. Ya. Baik. Sebentar. Silakan Bu Fauziah. Ya. Nilai takwanya itu gimana menilainya, Ustaz? Ya, wabil khusus tetap istiqamah di dalam melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Ya, saya mengatakan demikian paling tidak itu yang namanya kewajiban-kewajiban pokok ya, sholat 5 waktu dan lain sebagainya, jangan sampai ada yang tertinggal sedikit pun. Ya, itu pokok yang tidak boleh dihilangkan ya, demikian tadi itu. Kalau ada orang berkeluarga ya, sholat 5 waktu itu diremehkan begitu, wah jangan berharap. Ya, sholat saja diremehkan, bahasa kasarnya Tuhan aja berani ditinggalkan, apalagi pasangannya. Itu begitu jadinya. Nah, ketika Tuhan sudah diremehkan, ya hati-hati. Ketika Tuhan diremehkan, hati-hati. Maka bisa jadi Tuhan akan berlaku lebih remeh lagi kepada dia orang tersebut. Ya, nah ini amat sangat berbahaya. Karena itulah ya di dalam hal menjalani rumah tangga itu Nabi sudah berkatakan orang yang sudah menikah berarti dia sudah sempurna setengah imannya. Maka tinggal cari lagi setengah iman yang lainnya dalam keadaan dalam bentuk ya takwa yang lainnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu. Nilai agamanya minim gitu. Ya, nggak perlu, orang-orang baik, orang yang takwa kan tidak harus nilai agamanya hebat banget. Yang penting kan dia mentaati perintah Allah dan Rasulnya, ya kan? Tidak melaksanakan yang diperintah dan menjauhi yang dilarang. Yang sekarang menjadi panutan bagi kita apa? Sholat 5 waktu jangan sampai ditinggal. Kalau sudah bisa melaksanakan sholat 5 waktu, tambahi dengan yang sunnah-sunnah. Ya, emang sembahyang duha berapa susahnya? Ya, sembahyang witir berapa susahnya? Sembahyang tahajud berapa susahnya? Kan itu tidak membutuhkan ilmu yang sangat mendalam. Ya, cukuplah dengan melaksanakannya, bukan dengan sekedar taunya gitu. Ya, banyak orang yang tahu tentang fadilah tahajud tapi nggak tahajud. Ya, banyak orang yang tahu tentang fadilah sholat duha tapi nggak sembahyang duha. Ya, banyak yang tahu sembahyang witir tapi nggak sembahyang witir. Ya kan? Ada dalam hadis kan begitu ya dikatakan. Misalnya sembahyang qobliyah subuh ya itu lebih baik dari dunia beserta isinya. Tahu tuh orang, banyak yang tahu. Tapi banyak yang nggak sembahyang qobliyah subuh. Ya kan? Nah, lalu ternyata setelah dibalik lagi sholat witir itu lebih tinggi nilainya daripada sholat qobliyah subuh gitu. Ya, jadi kalau qobliyah subuh ya rakaatil fajr khairum minad dunya wa ma fiha katanya. Qobliyah subuh itu lebih baik dunia dibandingkan dengan dunia beserta isinya. Tetapi satu rakaat witir
lebih baik daripada 2 rakaat qobliyah fajar. Nah, kalau begitu mah mestinya kan dua-duanya kita kerjakan, ya kan? Dan itu kan nggak butuh banget ilmu yang mendalam lah gitu. Sekedar yang paling utama kerjakan gitu. Ya itu Bu Fauzia. Ya, makasih Ustaz. Baik, ada yang ingin tanyakan lagi? Kalau berkenan, Ada Bapak Ustadz, ada. Ya, dari Bu silakan, Bu Fidatun Mufi. Nafiah. Iya, baik. Maaf, dari Assalamualaikum, mana Bapak Bu? Ustadz. Dari mana Bu? Kodi juga Saya ya? dari LBIQ, Bapak. Cuma LBIQ. bukan anak Kodi, bukan ya, tapi banyak kenal deh sama anak Kodi di situ banyak. Baik Bu, silakan Bu Oke. Mufidah. Bapak, yang saya tertarik dengan doa yang terakhir ya Bapak, itu Ya. mohon diulang kembali. Saya tadi nyatetnya masih kurang. Terus satu lagi, bahwa doa itu kan bukan khusus monoton, bahwa itu doa khusus suami ke istri ya. Misalnya ya istri untuk ke suami boleh, ke siapapun boleh gitu kan ya Bapak ya. Betul. Hanya itu saja sih Bapak, mohon diulang kembali biar saya bisa mencatat kembali. Terima kasih. Baik. Saya baca pelan-pelan Bu Mufi ya. Kalau perlu Ibu tulis pakai bahasa Indonesia silakan. Ya, Allahumma inni ya as'aluka khairaha. Ya, saya baca dulu teks aslinya, nanti kita kalau mau perlu kita rubah dengan situasi dan kondisi. Allahumma, saya ulangi, inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabalta alaihi wa a'udzu bika min syarriha wa syarri ma jabalta alaihi. Sudah Bu Mufi? Sudah Bu Mufidah? Halo? Sudah Bapak. Aduh. Saya ulangi, coba dicek lagi Bu. Iya. Allahumma Iya. inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabalta alaihi wa a'udzu bika min syarriha wa syarri ma jabalta alaihi. Nah, gini Bu Mufi. Kalau sesuatunya itu bendanya perempuan gitu, muannas, itu bacanya Allahumma inni as'aluka khairaha. Misalnya kita atau Bu Mufi sendiri misalnya baru mendapatkan pembantu lah misalnya nih ya. Ambil tangan ibu letakkan di keningnya gitu, baca nih. Kalau pembantu perempuan, Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabalta alaihi wa a'udzubika min syarriha syarri ma jabalta alaihi. Jadi hak tuh bacanya di situ. Baik. Ya, nanti kalau ada benda, ada sesuatu yang bendanya itu muzakkar, ganti dengan hu ya. Allahumma inni as'aluka khairahu gitu ya. Wa khaira ma jabalta alaihi wa a'udzubika min syarrihi ya. Min syarrihi wa syarri ma jabalta alaihi. Jadi haknya itu diganti menjadi hu dan hi gitu. Baik. Gitu ya. Alhamdulillah Bapak. Jadi setiap kita memiliki sesuatu yang baru lah pokoknya apa aja. Untuk bersyukur ya Bapak ya, betul, itu kan. Ya. Selain bersyukur untuk menjaga Bu, untuk menjaga kebaikannya, menjaga kemanfaatannya ya. Coba kalau kita baru beli HP baru harga 5 juta tiba-tiba sehari besok hilang gitu misalnya, kan kagak enak ya kan? Iya, baik. Itu kira-kira salah satunya seperti itu. Mendapatkan pembantu gitu juga, baru dapat pembantu sehari tiba-tiba kabur besoknya misalnya, apalagi kaburnya bawa emas kita gitu, wah itu bahaya sekali kalau begitu. Oke, ya. Ya, itu saat kalau yang untuk suami istri berarti keduanya saling membacakan. Yang gitu. baik sih sebenarnya itu suaminya yang baca untuk istrinya gitu. Nah, terus si suami nggak baca? Itu yang baca suaminya. Iya, si suami ke si istri. Suaminya untuk istrinya gitu. Nah, ya. Terus si suami sendiri nggak baca. Karena begini pada prinsipnya, walau bagaimanapun si istri harus taat kepada suami gitu masalahnya. Gitu. Nah sekarang
Sekarang kalau seandainya kita merasa bahwa suami kita perlu untuk didoakan seperti itu, ya silakan saja untuk kebaikan bersama begitu. Tapi jangan dijaga itu ya, jangan sampai suami tersinggung. Nanti pas ibu bacain doa diri Takut ribut, melirik emang yang gua lain, apaan Bapak, sih itu. kata gitu, emang gua jahat banget apa sama lo gitu misalnya. Ya gitu. Bu Fauzia Tapi pasti memang pernah ngalamin lah waktu ibu masih pengantin kan pasti tapi memang ya ubun lah gitu. bahasanya begini, istri itu adalah bahasa kasarnya nih sesuatu yang dibeli dan yang dimiliki oleh sang suami gitu. Maka sang suami berkepentingan untuk mendapatkan nilai baik dari sesuatu yang dimilikinya itu, gitu. Ya, nah, itu nilainya adanya di situ. Nah, sama seperti saya beli handphone, ya. Yang saya inginkan adalah nilai baik daripada handphone tersebut. Adapun handphone mah nggak perlu doain saya, gitu. ya. Yang Saya pikir karena harusnya timbal balik gitu. kalau itu bisa sangat luar biasa begitu, ya kan? Sehingga saling mendoakan untuk kebaikan bersama. Oke. Oke, baik Bapak Ibu semuanya. Ya pasti Bu Fauzia, saya mah yakin pasti pernah ngalamin juga didoain sambil dipegang ubun suami lah. Kenapa harus ngebayangin? Ya memang seperti itu karena agar diberi keberkahan dan saling memiliki seperti itu. Soalnya kan memang momen-momen itu kan kadang-kadang sih nggak begitu sering-sering banget yang kita lihat begitu. Nah, ya mungkin nanti ini juga diajarkan kali kepada Bapak Ibu ya, kepada anak-anaknya yang mau menikah begitu ya, kasih tahu. Terutama yang punya anak laki Dirga tuh belajar. Ya, Ustaz Dirga nih termasuk, ya kan? Udah hafal Ustaz Dirga. Musta'id ya Ustaz Juna, musta'id. Ya salam. Ya cepetan lah, kalau antum kurang baju jas saya ada 2 biji saya pakai itu saya kasih. Masya Allah, barakallah ya Ustaz. Sama-sama cariin saat. Toyib. Ya, Kalau muka azim ya Ustaz. banyak yang cantik-cantik. Ustaz, tanya Ustaz. Oh silakan Pak Erianto. Ya Ustaz, di dalam ayat buka, kenapa ditutup? Oh, di dalam ayat pernikahan itu kan litaskunu ilaiha. Ya, Ustaz. Nah, apakah itu menjadi semacam barometer ketika tidak litaskunu ilaiha berarti otomatis sudah seperti Ustaz tadi katakan tidak ini indikasi tidak ada kebaikan di dalamnya. Ya kan? Seandainya tidak mencapai litaskunu ilaiha berarti ini indikasi tidak ada kebaikan. Terus kadang di lapangan terjebak di dalam kondisi seandainya orang yang sudah berumah tangga hingga punya anak, mungkin di situ dia tidak lagi mengejar litaskunu ilaiha, tapi dia kepada tanggung jawab. Gimana Ustaz? Ya, jadi pada dasarnya begini, kata litaskunu ilaiha, kata sakana itu artinya adalah tenang gitu, ya tidak terombang-ambing, baik laki maupun perempuannya itu asalnya seperti itu. Jadi ketika orang itu menikah, maka dengan demikian diharapkan otomatis muncul ketenangannya itu. Ya, itu. Jadi boleh dikatakan salah satu target daripada nikah itu adalah diperolehnya ketenangan tadi. Nah, itu yang Al-Qur'an inginkan, ya, litaskunu ilaiha. Jadi seolah-olah yang tadinya tidak ada taskunu pas memasuki rumah tangga, itu ada rasa taskunu atau yang kita sebut dengan kata sakinah, ya, sakinah, tenang gitu. Kata sakinah itu diambil dari kata sakana yaskunu yang artinya asalnya adalah diam gitu, ya, tenang gitu. Nah, antara suami dan istri bisa hidup damai, tenang, nyaman, itu namanya sakinah. Nah, sekarang kalau itu dikatakan sebagai sebuah indikasi bahwa perolehan awal daripada pernikahan adalah sakinah, lalu kemudian ketika sakinah itu tidak diperoleh, nah inilah yang sangat memungkinkan sebagai satu pertanda bahwa memang pernikahan tersebut bisa jadi ya bukan menjadi sesuatu yang bisa dilanggengkan kali begitu. Maka nanti di dalam ajaran agama Islam kan ada jalur perceraian, ya kan? Kalau dalam agama lain kan seperti agama Kristen itu mereka yang sudah
nikah tidak boleh tuh katanya, karena dalam perjanjiannya apa yang telah dikekalkan oleh Bapa di surga tidak dapat dipisahkan oleh siapapun, katanya begitu ya. Tapi dalam agama Islam itu bisa terjadi. Kenapa begitu? Sangat memungkinkan proses orang dalam berumah tangga memang tidak bisa dalam satu langkah. Ya. Bisa jadi ada orang yang di dalam proses perkawinannya itu ya mungkin harus nikah sekali, dia sudah dapat ketenangan. Terus ada juga orang yang pas nikah sekali berantakan rumah tangganya, bahkan nggak punya anak, bahkan nggak bisa menghasilkan apa-apa, hancur rumah tangganya, ya kan? Maka jalan keluarnya Allah kasih melalui cerai. Bisa jadi nanti pas pernikahan keduanya, ya anak yang tadi dia tidak punya pada perkawinan pertama ternyata bisa ada. Terus rumah, maaf ya, yang tadi tidak ditemukan pada perkawinan pertama ternyata bisa ditemukan pada perkawinan keduanya. Misalnya begitu, ya kan? Jadi ini bagian daripada proses-proses dalam kehidupan berumah tangga seperti itu. Jadi memang sangat memungkinkan katalitas kuno itu sebagai indikator keberhasilan dalam pernikahan adanya di situ, dan tetapi saya katakan bisa jadi untuk mendapatkan katalitas kuno itu bukan pada langkah pertama, karena sangat memungkinkan takdir Allah berubah pada orang tersebut. Ya, sangat memungkinkan ia bisa mendapatkan sakinahnya itu bukan pada perkawinan pertamanya, tapi pada perkawinan keberikutnya misalnya begitu. Dan itu adalah hal yang sangat mungkin terjadi pada banyak manusia yang demikian tadi. Begitu Pak Heri? Ya, berarti tidak apa ya, ibaratnya tidak kasarnya tidak dikatakan berkhianat ketika dia sudah diamanati seorang istri, mungkin dalam perjalanannya tidak bisa mendidik atau ala kulli hal hingga terjadi perpisahan, itu bukan berarti dia tidak amanah, ini udah dikasih tidak karena gitu, memang hal yang biasa dalam rumah tangga, segala sesuatu yang bisa bersatu sangat memungkinkan juga bisa berpisah begitu, ya kan? Itu hal-hal yang biasa, dan karena itulah dalam ajaran agama Islam nanti ada yang disebut dengan talak, ada yang disebut dengan khulu. Itu misalnya talak itu apabila suami merasa tidak nyaman dengan istrinya untuk berumah tangga dan melanjutkan kehidupan rumah tangganya karena berbagai macam kenyataan buruk yang diperoleh, yang dirasakan tidak nyamannya itu dari pihak istri, sehingga suami harus menjatuhkan talaknya kepada sang istri. Demi apa? Demi kenyamanan hidupnya berikutnya, begitu. Karena nggak mungkin dia berada dalam sekam yang panas untuk tinggal bersama-sama di situ misalnya. Tapi dalam Islam ada juga yang disebut dengan khulu. Ya, khulu itu kalau kita bahasa Indonesia kan menjadi cerai gugat. Cerai yang dilakukan atau yang dituntut oleh seorang perempuan atas keburukan suaminya. Ya. Jadi kalau suami berperilaku buruk yang menjadi tidak nyaman bagi sang istri, sementara istri berupaya untuk menjaga diri, menjaga agama dengan baik, sementara suami tak mampu menjaganya, maka sang istri boleh melakukan tuntutan cerai ke pengadilan melalui jalur cerai gugat atau yang dalam bahasa Arabnya disebut dengan khulu. Dan itu sangat memungkinkan terjadi demi untuk mencapai menjaga agama, menjaga diri, dan tadi ya menjaga atau mendapatkan sakinah yang lebih baik daripada dia tinggal di dalam sekam yang panas, bahasa saya begitu. Begitu Pak Heri. Ya, sekarang Ustaz. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya host juga bertanya ya mengenai juga apa sih namanya kata-kata talak begitu ya. Ya. Sesungguhnya apa sih orang tuh suka iseng ya, suka ngomongin talak ke istri padahal itu bercanda. Tetapi kok lama-lama kok bisa jadi beneran gitu? Apakah sebaiknya hindarin dari kata talak itu, Pak? Saya kira tidak begitulah. Masa iya sih gara-gara ngomongin talak kemudian jadi cerai gitu? Enggak lah kayak gitu-gitu sih ya. Saya mengatakan talak itu dalam agama Islam itu adalah jalur darurat ya, jalur darurat yang dipakai manakala
situasi dan kondisi di dalam rumah tangga sudah tidak bisa diatasi lagi. Ya, maka dalam agama Islam dikatakan abghadul halal ilallahi at-talaq. Perkara halal tapi dibenci oleh Allah itu adalah talak gitu. Maka ya jangan menggunakan kata-kata tersebut untuk bahan bercandaan, permainan dan sebagainya. Kenapa? Karena ya bercanda dan seriusnya kata talak itu bisa jadi kejadian gitu. Ya. Nah, ini yang sangat berbahaya begitu. Jadi kalau saya misalnya mohon maaf ya melihat ada seorang suami istri berkata kepada istrinya, "Gue ceraiin lo," gitu misalnya. Ya bercerai itu namanya kalau begitu. Ya. Jadi jangan main-main tuh dengan kata talak seperti itu. Itu jatuh talak satu ya kepada si suami tersebut kepada istrinya. Apalagi kalau dia ngomongnya betul-betul serius gitu misalnya, gue ceraiin lo, ya cerai itu kalau begitu. Kalau kadang kan ada orang dalam kondisi ya marah, terus kemudian memperturutkan hawa nafsunya, lalu dia berkata, gue ceraiin lo, ya bercerai kalau begitu jadinya. Nah maka harus jaga hati-hati. Nah, tapi memang tidak memungkinkannya seorang hidup dalam keadaan tidak nyaman itu dalam Islam dicarikan pintu keluar, dicarikan solusi. Ya, artinya bahwa kalau dalam kehidupan suami istri sudah tidak lagi ditemukan sakinah, tidak lagi ditemukan kenyamanan untuk keberlangsungan hidupnya, untuk apa dipertahankan? Ya, jangan-jangan nanti ada takdir Allah yang lebih baik di luar itu. Ya, itu dalam bahasa Umar bin Khattab, saya berpindah dari satu takdir ke takdir yang lain. Ya, begitu. Artinya apa? Kalau pernikahan yang saat ini mungkin buruk, ya, atas kehendak Allah juga tentunya, maka saya harus keluar dari takdir yang buruk ini menuju ke takdir yang lebih baik. Caranya, itu melalui jalur talak, melalui jalur cerai. Tapi sekali lagi, talak dan cerai itu atau khulu itu adalah tingkat terakhir, ya, tingkat terakhir dari kasus yang ada di dalam rumah tangga itu, ya. Jadi tidak boleh dijadikan bahan main-mainan, ya, bahan candaan dan lain sebagainya, begitu. Oh begitu ya. Jadi itu walaupun dianya itu kalau lagi bercanda-bercanda tuh nanti lama-lama bisa jadi kejadian gitu ya. Makanya harus dihindari dari kata-kata itu, Pak ya. Oh gitu ya. Dari Pak Heri, ya ini yang saya katakan bahwa bercanda dengan talak itu sangat memungkinkan terjadi demikian. Ya, dulu bahkan hukum Islam itu menetapkan orang yang ngomong talak 3 ya jatuh talak 3. Ya, kenapa? Saking dulu itu banyak talak itu dijadikan bahan main-mainan pada waktu itu. Maka pada masa Umar itu ditetapkan hukum yang berkaitan dengan masalah talak tersebut, diatur sedemikian rupa sehingga kalau ada suami yang memang sengaja menjadikan talak itu sebagai bahan permainannya, nah itu nanti dihukumi sebagaimana yang ia omongkan kayak begitu, ya. Kalau ada orang mengatakan saya talak 3 kamu, diucapkan dengan nada serius dan dimunculkan dari dalam hatinya, ya, sebagai sebuah upaya untuk mencerai talak istri itu talak 3, maka jatuhlah talak 3 kepadanya. Ya, itu seperti itu. Tapi kalau mungkin masih bisa dipertanyakan apakah Bapak ngomong kayak begitu karena emosi atau karena apa, tidak bermaksud untuk itu karena hanya sekedar emosi saja, maka nanti hakim bisa mempertimbangkannya demikian tadi. Enggak, Senin, kamu Selasa depan. Oke. Emang lama tanggal berapa kamu lagi? Baik Bapak Ibu, ada yang ingin tanyakan lagi? Sudah 2:30 nih Pak Dirga, nanti teman-teman yang lain mungkin ada kebutuhan, ya. Iya. Ini tinggal satu orang dulu ya, izinkan dulu ya. Ada yang mau bertanya lagi yang terakhir? Tuh, ini masih Pak Heri Alfianto lagi nih. Lalu bagaimana sikap seorang istri jika sudah ditalak tapi suami tidak mau urus suratnya resminya gitu? Untuk resminya talak sebenarnya tidak perlu ada surat, ya. Tidak perlu ada surat pengadilan. Tapi dia pada saat si suami sudah menjatuhkan talak, maka
antara dia dan suami istri itu ya, suami istri itu udah tidak lagi dibenarkan untuk berada pada satu atap. Karena sudah tidak lagi dibenarkan dalam satu lingkungan karena kan sudah putus hubungan nikahnya. Tapi memang masih ada masa iddah. Ya. Kalau seandainya si suami hanya mengatakan saya talak kamu, jatuh talak satu sebenarnya itu. Maka saat itu ia masih memiliki kesempatan untuk kembali. Ya. Masih dalam wilayah talak raj'i namanya. Nanti ada talak raj'i, ada talak bain, ya. Kalau udah sampai talak bain berarti sudah talak 3, maka si istri ya sudah tidak dapat lagi kembali kepada si suaminya, begitu. Tapi kalau masih dalam kondisi talak 1, ya, baru sekedar mengatakan saya talak kamu begitu. Nah, itu apa namanya? Dia dinyatakan sebagai talak 1, di dalamnya masih ada masa iddah. Pada masa iddah tersebut, sang suami masih bisa diberikan kesempatan untuk kembali kepada si istri. Cara kembalinya bagaimana? Bu Emma bertanya begitu. Sang suami menghubungi saja si istrinya, ya. Biasa panggil apa? Panggil mama, panggil sayang, panggil apa begitu. Bilang kepada dia, ya, saya mohon maaf, saya mau kembali, saya mau rujuk, ya. Nah, kalau udah ngomong kayak begitu, ya, si suami berarti dianggap sudah kembali lagi kepada sang istri. Tapi ingat, itu pada tataran talak 1, talak 2. Ya. Kalau udah talak 3, udah nggak boleh begitu lagi. Karena talak 3 namakan sudah talak bain kubro, di mana sang suami tidak boleh kembali kepada si istri, kecuali si istri sudah menikah lagi dengan laki-laki lain, lalu kemudian bercerai, lalu melaksanakan iddahnya, baru kemudian balik lagi dengan nikah lagi yang baru dengan suami yang lama. Kalau masih dalam iddah talak 1, talak 2, cukup sang suami bilang, saya mohon maaf, saya mau kembali lagi, ya, udah sampai di situ dianggap pernikahannya balik kembali. Tidak perlu ada nikah, ya, tidak perlu ada akad lagi, nggak perlu, ya, gitu. Izin bertanya, Ustaz. Oke, silakan Bu Kanti, silakan. Ya. Tadi ada pertanyaan satu lagi, ini mungkin bisa istri yang menggugat tapi suami tidak mau pisah, sementara suami zalim lahir batin, harus bagaimana Ustadz? Nah, itu pertanyaan saya juga. Kalau pada saat suami menyatakan ingin rujuk kembali tapi pihak istri tidak berkeberatan, apakah pernikahan itu tetap? Istri berkeberatan atau tidak berkeberatan? Berkeberatan, suaminya bilang mau rujuk, tapi istrinya berkeberatan, lalu bagaimana? Oke. Yang pertama tadi, kalau si istri melakukan cerai gugat, maka dia tidak bisa menjatuhkan dengan sendirinya tanpa melalui proses pengadilan. Ya, begitu. Maka nanti di dalam proses pengadilan tersebut, hakimlah yang punya kuasa besar, ya, untuk melihat situasi dan kondisi yang dianggap apabila perilaku suami itu sudah menyalahi perundang-undangan yang ada, ya, misalnya undang-undang agama atau undang-undang positif, maka apapun yang dilakukan oleh istri dan ternyata itu bersesuaian dengan ajaran agama dan undang-undang, maka nanti akan diterima oleh hakim dan hakim akan menjatuhkan paksa cerai kepada si suami, ya kan, dengan talak gugat begitu, cerai gugat, melihat karena buruknya perilaku si suami yang sudah melanggar aturan, ya, baik undang-undang agama maupun undang-undang negara, misalnya undang-undang positif bahasanya. Nah, itu kalau sudah terjadi demikian. Tetapi ya, kalau seandainya nanti ada negasiator, ya, negasiator ini bisa memberikan arahan, memberikan jalan keluar kira-kira. Apakah perceraian itu lebih baik dilaksanakan atau rumah tangganya dipertahankan? Misalnya dengan memperhatikan dan melihat adanya anak-anak, ya, yang menjadi asuhan bagi keluarga ini, bagi suami istri ini. Kalau seandainya di situ ada anak-anak yang harus dijaga, yang harus dirawat masa depannya, maka negasiator itu seharusnya bisa memberikan jalan keluar yang terbaik agar jangan terjadi perceraian.
nanti langkah berikutnya adalah tekanan khusus ada pada sang suami untuk tidak lagi melakukan bentuk-bentuk pelanggaran kepada agama atau pelanggaran kepada undang-undang positif lainnya, gitu, sesuai dengan aturan ya, begitu. Nah, tapi nanti kalau seandainya memang suami udah tidak mampu melakukan atau menjaga diri terhadap pelanggaran-pelanggaran, ya mohon maaf misalnya suami pemabuk, pengguna obat, ya pelaku-pelaku kejahatan dan sebagainya, maka hakim secara otomatis pasti akan melakukan talak gugat atas permintaan istrinya tersebut, karena itu juga akan membahayakan bagi istri dan juga bagi perkembangan anak-anaknya. Pasti seperti itu ya. Kemudian bagaimana kalau seandainya seorang suami yang merujuk ya, ini saya yakin berkeyakinan begini, saya kira pasti antara suami istri tersebut sudah ada pengalaman-pengalaman, apakah pengalaman baik dan pengalaman buruk begitu misalnya. Sang istri bisa saja menolak dengan berbagai macam alasan, ya kan? Ada ketidaknyamanan, adanya bentuk pelanggaran, ya pelanggaran agama, pelanggaran undang-undang dan lain sebagainya, yang pada akhirnya kehidupan rumah tangga itu sudah tidak lagi dilandasi misalnya dengan nilai-nilai kebahagiaan, nilai-nilai agama yang baik, nilai-nilai ketakwaan. Karena itu menjadi faktor penting di dalam berumah tangga. Kenapa? Di dalam rumah tangga ini hidup di dalam rumah tangga itu tidak hanya sampai di dunia saja. Berumah tangga itu hidupnya sampai ke akhirat gitu, ya. Maka nanti di dalam Al-Qur'an tuh Allah bilang, "Inna ashabal jannatil yauma fi syughulin fakihun." Sesungguhnya penduduk surga pada hari ini mereka dalam keadaan menyibukkan diri dengan kebahagiaan. Allah sebutkan hum wa azwajuhum. Nah, di sini nih, mereka dan istri-istri mereka. Ya, mereka dan istri-istri mereka. Ini artinya apa kalau begitu? Yang bisa masuk surga suami dan istri. Sementara persyaratan masuk surga itu kan harus iman dan takwa kalau begitu. Kalau seandainya ada pandangan istri bahwa mungkin suami sudah tidak lagi bisa menjamin keimanan dan ketakwaan, ya suaminya tidak bisa melaksanakan jalur-jalur kebaikan agama, itu kan artinya kalau begitu dia berada pada suami yang membawa dia ke dalam neraka dong kalau begitu. Maka sang istri melihat hal yang sedemikian itu boleh untuk memberikan penolakan atas ajakan suami kalau sang suami itu sudah tidak lagi mampu untuk membawanya kepada kehidupan rumah tangga yang bernilai iman, bernilai Islam dan bernilai takwa begitu. Saya kira begitu. Baik Ustadz, artinya seorang suami kan mempunyai hak untuk menjatuhkan talak. Jadi kalau seorang suami sudah menjatuhkan talak itu sudah cerai. Yang saya tanyakan tadi, apakah bila suami tersebut belum masih masa iddah lalu sang suami menyatakan untuk rujuk, apakah dia juga punya hak untuk rujuk? Artinya hukum pernikahan itu masih dalam perceraian atau dengan otomatis sudah kembali lagi? Kalau masa iddahnya berlangsung masih ada, itu masih hak suami memang. Masih hak suami. Balik. Iya, masih hak suami. Jadi misalnya. Jadi meskipun istri menolak, pernikahan itu tetap. Seharusnya tadi pertimbangannya sang suami adalah suami yang bisa tidak membawa sakinah mawaddah dan membawa keluarganya kepada ketakwaan selanjutnya begitu. Kalau seandainya tidak, maka sang istri boleh menolak karena dia tidak nyaman dengan kondisi yang demikian tadi. Ya kan ini kan penting juga untuk dipertimbangkan bahwa saya harus punya suami yang soleh yang bisa membawa saya kebaikan dan lain sebagainya, itu kan penting kalau begitu. Kalau seandainya dia balik kembali kepada suaminya yang bahasanya mungkin suaminya yang jahat, suami yang tidak soleh, itu kan sama saja dia menceburkan dirinya ke dalam neraka kalau begitu bahasanya. Ya, tapi harus begitu. Dengan jalur menuntut suaminya untuk pisah begitu. Ustaz? Gimana? Berarti dengan jalur menuntut cerai. Bisa jalur macam-macam, diantaranya tadi menolak untuk tidak balik, menolak tidak balik, atau nanti kalau seandainya dia tetap menyatakan balik dan diiyakan oleh pengadilan, misalnya kalau pakai jalur pengadilan, maka sang istri bisa kemudian melakukan talak gugat tadi, cerai gugat tadi begitu.
Ya, terima kasih Ustadz. Syukran. Baik, Bapak Ibu semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini karena sudah jam 2:30 ya. Sebelum kita tutup, dimohon dong untuk buka videonya, kita mau foto dulu kan, kita sudah lama nggak pernah jumpa, nanti biar nanti bisa kirim nanti ke mana? Ke WA gitu, ke grup nanti, supaya nanti kan biar ada tanda buktinya bahwa kitanya ini masih bisa menuntut ilmu di tengah pandemi. Silakan Bapak Ibu dibuka dulu videonya. Udah nih Ustadz Tirga lagi di kereta. Oh nggak apa-apa lah Bu ini, Bu Emma, Bu Fauzia, Bu Solatia, Bu Inye, Bu Stikaro, Bu Mia, Bu Ini Naila, saya buka videonya lagi di kereta. Bu Nur Hidayah, Pak Eri, ya udah ya, Pak Aziz, Ozan, Solih, Nur Aini, Bu Nur Hidayah, Bu Nur Hasana, Aziz, Yusuf Ahmad. Yang lain yang belum buka videonya, mohon dibuka videonya ya, buat nanti difoto. Gak usah dipaksain sih, yang mau aja. Yuk, buka dulu videonya. Oke, udah Pak Dirga. Oke, yuk kita potret ya. Oke, standby 1, 2, 3. Maaf, minum ya. 1, 2, 3. Ya, sekali lagi 1, 2, 3. Gaya bebas Bu ya, gaya bebas. Bebas gimana tuh? Bebas gimana? Gini. 1, 2, 3. Baik, oke. Terima kasih. Ya kan, Ustadz ditutup dulu. Baik, terima kasih pada sahabat, Bapak, Ibu yang hari ini berkenan hadir dalam Zoom meeting kajian hadis, kajian sunnah. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada hari ini bisa mendapatkan ridho dari Allah dan menjadi setitik ilmu, setitik cahaya bagi kehidupan kita dan dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Saya berharap pertemuan seperti ini dapat kita laksanakan sampai seterusnya. Ustadz Dirga menjadi host pada setiap hari Rabu dan hari Senin untuk kajian hadis dan mustalah hadis. Mudah-mudahan yang baru hadir pada hari ini bisa ingat dan bisa ikut seterusnya dan bisa memanfaatkan ya waktu yang mungkin masih penuh dengan pandemi ini untuk kita isi dengan kebaikan-kebaikan. Jazakallah khairan katsiran. Terima kasih dan mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf dan mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik demikian apa yang disampaikan dari beliau. Saya tanpa perlu panjang lebar, kita tutup saja. Saya selaku host juga mohon maaf kalau ada kesalahan dan juga kekurangan. Dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Wallahumma fiqh lakum mitarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo semangat menuntut ilmu ya. Jazakumullah Ustaz Dirga, barakallahu fiik. Segera ya undangannya. Amin, ya Allah. Ustadz Dirga, mungkin dikasih tahu setelah ini hari Senin diumumkan lagi. Iya. Tahu hari Senin dan setiap hari Senin dan hari Rabu ya, ibu-ibu, bapak-bapak. Baik, baik. Pak Ustadz Dirga, ini kayaknya khusus anak kodi ya Pak? Enggak. Ini apa namanya umum. Enggak, soalnya tadi kan memang beliau Bapak Ustadz yang nge-share ke guru bahasa Arab saya gitu. Tapi kok tadi saya lihat sih memang banyak anak kodi ya. Bu Kanti, apa kabar? Ya. Baik Bu Mufi, alhamdulillah sehat ya. Iya. Tunggu undangannya.